single day. I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya mau sharing tentang seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, submateri teori belajar, yaitu soal dan pembahasan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mulai dengan nomor 1, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari titik-titik. A. Konflik, B. Simbolik, C. Ikonik, D. Enaktif, E. Intuitif. Jawabannya adalah C. Ikonik. Oke, di sini saya mau share contoh dalam konsep jenis hewan. Ya, jenis hewan berdasarkan penggolongan makanan. Untuk tahap enaktif, jadi misalnya guru memberi tugas kepada peserta didik memberi makan pada hewan peliharaan. Nah, untuk ikonik, guru bisa memberikan peserta didik tugas melakukan pengamatan terhadap gambar, poster atau video atau animasi tentang berbagai hewan dan jenis makanannya. Nah, kalau sampai ke tahap simbolik, peserta didik dapat memahami berbagai jenis hewan dan makanannya dari teks. Jadi sudah tidak menggunakan foto atau gambar lagi gitu. Jadi mereka sudah bisa membayangkan seperti itu. Nah, berbeda dengan Piaget. Jadi saya mau cerita tentang Brunner versus Piaget. Jadi dari perkembangan kognitif itu kalau Brunner membagi menjadi enaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau Piaget itu membagi menjadi sensori motor 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal 11 tahun ke atas. Nah, kemudian perbedaan lagi, kalau Brunner itu tahapannya merupakan sebuah siklus. Jadi sifatnya berulang pada saat menemukan pengetahuan yang baru. Misalnya kita orang dewasa bisa jadi memulai dengan ikonik gitu. Misalnya ada pembelajaran digital, kita harus melihat dulu tutorialnya melalui video atau gambar. Nah, kalau Piaget, jadi setelah usia 2 tahun, misal untuk sensori motor, itu tidak akan berulang lagi ke tahapan sensori motor seperti itu. Ya. Selanjutnya, soal nomor 2. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah titik-titik. A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Ayo, apa ya? Oke, di sini ada kata kuncinya behavioristik, berarti lebih ke stimulus ya. Jadi teori behavioristik ini menekankan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku gitu ya, dengan cara baru sebagai hasil reaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Oke, selanjutnya 3. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar
aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Penyataan tersebut merupakan aliran dari teori titik-titik. A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Jawabannya adalah B. Konstruktivistik. Jadi di sini ada kata kuncinya keaktifan siswa ya. Nah, konstruktivistik ini tujuan pembelajaran dan aktivitas memfokuskan pada interaksi antara pengajar dan pembelajar, sehingga guru lebih berperan sebagai fasilitator seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 4. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori titik-titik. A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Kognitivistik, D. Behavioristik, E. Konstruktivistik. Jawabannya adalah A. Humanistik. Di sini humanistik, human, manusia. Jadi di sini ada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, ini ya, kalau humanistik itu lebih ke potensi manusia, aktualisasi diri gitu ya, kata kuncinya itu. Selanjutnya, soal nomor 5, apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkannya, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari titik-titik. A. Shaping, B. Stimulus respon, C. Conditioning, D. Trial and error, E. Konseptualisasi. Ini apa ya? Jawabannya agak-agak menjebak karena di sini ada stimulus respon, conditioning, trial and error. Nah, di sini kita cari kata kuncinya, mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini cenderung lebih tepat adalah trial and error. Oke, saya mau cerita tentang Thorndike, yaitu salah satu tokoh behavioristik ya. Percobaannya terhadap kucing, dan teorinya yang terkenal adalah connectionism. Menurutnya, belajar adalah pembentukan hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Teorinya dikenal juga dengan SR Band Theory dan SR Psychology of Learning, atau dikenal juga dengan instrumental conditioning karena respon tertentu akan dipilih sebagai instrumen dalam memperoleh reward atau hasil yang memuaskan. Teorinya dikenal juga dengan trial and error atau selecting and connecting, yaitu bahwa belajar terjadi dengan mencoba-coba dan membuat salah. Nah, ini ya yang tadi belajar itu selecting, memilih ya. Jadi memilih respon yang tepat ya. Oke. Selanjutnya ada teori Ivan Pavlov. Percobaannya terhadap anjing, dan teori yang terkenal dengan classical conditioning. Respon atau tingkah laku baru akan terjadi secara otomatis jika terdapat stimulus baru. Nah, jadi Ivan Pavlov ini hukum belajarnya ada dua, law of respondent conditioning dan ada law of respondent extinction. Kemudian ada teori Skinner. Percobaannya terhadap tikus, selanjutnya terhadap burung merpati. Teorinya yang terkenal adalah operant conditioning. Conditioning yang menitikberatkan pada respon atau pembiasaan perilaku. Respons dalam operant conditioning terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer.
Jadi dari ketiga tokoh tadi kayak Thorndike, Ivan Pavlov dan Skinner itu sebetulnya sama-sama ada stimulus dan responnya. Hanya bagaimana banyaknya atau eh, timingnya. Kan kalau ini responnya terjadi tanpa didahului oleh stimulus gitu ya. Jadi itu ya perbedaannya. Nah, hukum belajarnya ada dua, law of apparent conditioning dan ada law of afferent extinction. Ini sama-sama ada conditioning, ada extinction, tapi bedanya kalau tadi Ivan Pavlov itu lebih ke apa respondent ya, respondent conditioning dan law of respondent extinction gitu ya. Jadi itu ya perbedaannya. Oke, sampai sini saja share dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.